Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita coba membuat desktop GUI menggunakan PyKit 5 ya. Jadi nanti Anda harus menginstal software designer PyKit, kemudian harus menginstal modul ya, modul PyKit 5 ya. Jadi terkait dengan pemrograman open source, taruh ini saya close dulu. Ya. Itu kita membuat desain ya menggunakan PyKit Designer ya. Dari PyKit Designer, kemudian nanti kita belajar instalasinya PyKit 5 dengan PyKit 5 tool ya. Ya, ini Anda installnya harus menggunakan Anaconda Command Prompt. Nah, sebelum Anda menginstal ini, Anda download dulu software untuk desainernya PyKit 5 dari SourceForge ya. Tadi harus download dulu ya, sesuaikan dengan arsitektur komputer Anda. Kemudian untuk membuat desain GUI desktop, nanti kita ajarkan cara mendesainnya ya. Kurang lebih sama seperti bahasa pemrograman di visualbasic.net. Jadi kita desain, kemudian kita simpan, nanti tinggal kita panggil ya. Jadi kita ada dua cara ya. Jadi untuk pemrogramannya ada dua cara. Yang pertama adalah kita memanggil file desainnya. Yang kedua adalah dari file desain kita ubah menjadi coding Python, baru nanti kita edit di coding Python tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir adalah saya coba membuat sebuah aplikasi Truth desktop sederhana dengan PyMySQL. Jadi kita bikin tampilan formnya. Ya, tentunya kita bermain dengan database MySQL. Ya, dengan modul PyMySQL. Nah, untuk GUI ya, sebenarnya GUI di Python itu banyak ya. Jadi banyak sekali API yang sudah dikembangin para developer GUI ya. Di antaranya adalah WXPython, Tkinter ya, PyKit maupun PyKit. Nah, ini yang 4 ini yang sering dipakai ya. Walaupun di Python itu banyak sekali ya. Nah, Anda kalau mau lihat yang GUI-nya ini bisa diklik wikipython.org untuk GUI programming ya. Anda bisa lihat di sini. Nah, ini ada beberapa API yang dikembangin developer ya. Ini ya, ada pakai Genome Python ya. Kemudian ada Keyfile ya. Ini biasa juga dipakai ya. PyGTK ya, sering dipakai. PyKit ya. Termasuk yang hari ini kita pakai PyKit ya. Dan seterusnya ini banyak nih, Tkinter ya, ini banyak juga ya. Kalau Anda mau lihat di YouTube ini banyak nih channel YouTube ya. WXPython ya, ini juga banyak dipakai ya. Nah, ini semua adalah API untuk GUI programming ya. Ya, tinggal terserah Anda mau menggunakannya salah satu dari ini juga boleh ya. Nah, saya lebih cenderung menggunakan PyKit di mana nanti dia ada fitur Kit Designer. Jadi desainernya ini lebih mudah kita menggambarkan atau meletakkan komponen-komponen ke dalam form ya. Jadi sama persis dengan VB.NET gitulah. Jadi kita desain-desain itu lebih gampang gitu ya. Kalau beberapa seperti WXPython, Tkinter, dan PyGTK itu kita harus ngetik ya, kayaknya full coding juga kayaknya. Nah, jadi yang lebih enak sih pakai PyKit dengan adanya fitur Kit Designer-nya. Nah, Kit Designer ini juga bisa dipakai untuk membuat aplikasi mobile, ya, jadi bukan hanya untuk di desktop ya. Jadi desainnya bisa dipakai untuk di mobile. Nah, untuk dokumentasi Anda bisa lihat di SourceForge ya. Jadi untuk lihat dokumentasinya di SourceForge, tapi untuk aplikasinya kita lihat di SourceForge yang di bawah ini. Nah, jadi langkah awal adalah Anda menginstal ini dulu. Ya. Nah, ini linknya. Ini saya berikan di link Zoom Anda. Jadi silakan di download ya.
sesuaikan dengan versi komputer Anda ya. Jadi kalau yang 32 bit gunakan 32, kalau 64 gunakan yang 64 bit ya. Jadi gunakan yang PyKite versi 56 ini udah lumayan stabil ya. Kita gunakan yang stabil aja ya. Walaupun ada versi terbaru mungkin ya. Nah, kemudian setelah Anda nginstal ya, jadi setelah Anda download ya, kemudian Anda install ya, Anda perlu menginstal modul. Jadi agar bisa terkoneksi ke PyKite-nya, Anda harus menginstal modulnya. Jadi ini ketiknya di Anaconda Command Prompt. Jadi ketikkan pip install PyKite 5, kemudian pip install PyKite 5 tools. Ya. Jadi dua modul ini wajib diinstal. Gitu ya. Jadi intinya Anda masuk ke web ini dulu, ya. Kemudian Anda download salah satunya, jadi sesuaikan dengan arsitektur dari komputer Anda. Kalau 32 gunakan yang 32, kalau 64 ya gunakan yang 64. Langsung download aja, ini direct link kok. Ya, langsung. Jadi Anda perlu menginstal ini, ya. Ini saya taruh di chat ya, biar Anda, ini ketiknya di command prompt ya. Kalau yang ini ya, yang pip install tools ya. Ini harus ngetiknya di command prompt, Anaconda command prompt. Ya. Nah, katakanlah sudah selesai diinstal, ya, sudah diinstal, maka Anda bisa mendesain tampilan GUI-nya. Ya. Jadi kalau Anda sudah selesai desain, ya, Anda tinggal menjalankan desainernya, ya, desainernya. Jadi tinggal aja Anda ketikkan di, kalau di Windows ya tinggal ketikkan di menu ya, nanti akan muncul desainer. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan dari Qt Designer. Jadi tampilannya macam desain form untuk di aplikasi berbasis Windows ya. Nah, ini ada model beberapa ya, ada yang dialog dengan button, kemudian button right ya, kemudian dialog without button, kemudian main window ya. Misalnya saya mau buat yang dialog without button ya, walaupun nanti yang main Windows sering kita pakai ya. Kita pakai coba yang ini dulu. Dialog without button. Klik. Nah, ini tampilannya. Nah, sekarang kalau mau desainnya tinggal drag drop aja dari komponen itu, misalnya dari ini button ya, saya masukin button. Saya gedekan, saya kecilkan, misalnya ini apa nih? Load data misalnya. Kemudian saya mau nambah label. Tambahkan label. Atau misalnya nama depan. Atau lebih gampang kayak untuk aplikasi login ya, username, kemudian satunya password. Nah, tampilan desainnya. Nah, untuk editnya, teksnya itu bisa menggunakan ya line edit, bisa text edit, bisa pen edit ya. Cuma bedanya kalau di line edit ini dia satu row, hanya satu line ya. Kalau text edit dia modelnya paragraf. Ya. Termasuk juga yang plain text edit. Nah, modelnya kayak gini. Misalnya kalau cuma satu ini ya udah cukup gunakan ini. Nah, kalau mau memberi nama, ini tinggal Anda klik di sini, kasih di object name. Jadi object name tinggal dikasih nama aja. Ya, misalnya aturan penamaan untuk di VB ya pakai txt gitu kan. Username gitu kan. Nah, ini txt password gitu ya. Nah, misalnya kayak gitu. Kalau ini misalnya ini saya ganti nih jadi login. Yang mau kasih nama ganti itu tinggal double klik aja. Jadi komponen double klik, nanti dia otomatis bisa rename. Ini saya ganti misalnya cmd login. Nah, ini kalau modelnya penamaan di dalam formnya ya. Jadi seperti ini ya. Nah, tinggal kita explore aja. Ini komponennya banyak ya. Tinggal kita drag drop, tambahkan aja sendiri ya. Ya, kemudian tinggal kita simpan. Nah, kita simpan.
Nanti nama filenya itu ekstensinya adalah UI. Jadi designer UI file. Jadi harus kita simpan dengan ekstensi UI. Ya. Nah, misalnya saya ganti namanya menjadi login form. Form login gitu ya. Atau gini aja, form login. Ini kayak kesamaan nama di Visual Basic ya. Nah, ini form login. Sudah jadi. Ya. Nah, ini nggak bisa di running ya kalau di sini, karena ini hanya untuk mendesain tampilan. Ya. Jadi tampilannya itu kita simpan ke dalam file UI. Nah, di ya setelah kita desain ya. Nah, ini bisa kita coding ya. Nah, ini ada dua cara ya. Yang pertama adalah kita memanggil file UI-nya ya. Nah, ini kebetulan kita ada satu coding kosong ya. Jadi ini belum ada apa-apa. Ya, ini kita ketikkan import dan sebagainya ya. Dan ini default-nya. Sebenarnya coding ini dapatnya dari mana? Nanti akan saya ajarkan caranya untuk mendapatkan coding seperti ini. Ya, jadi coding seperti ini dapatnya dari mana gitu ya. Sebenarnya ini instan ya, tinggal kita masukin aja langsung dapat. Nah, ini karena kita mau coba ya, ini anggap aja ini kita belajar bikin tampilan aplikasi form kosong. Jadi sebuah form ya, dialog gitu ya. Kosong, tidak ada apa-apa. Nah, ini kita kasih caption ya. Jadi header di bagian title screen-nya, title dialognya itu. Nah, ini kita jalankan. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, ini. Jadi tampilan aplikasi form kosong ya. Ini. Jadi yang tadi ini, coding ini kita pakai untuk memanggil tampilan form kosong. Ini tampilannya ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah saya membuat sebuah program dengan GUI sederhana ya. Jadi saya mau bikin aplikasi untuk say hello ya. Ya, di sini saya input nama depan dan nama belakang. Ya. Nah, ini saya tidak mengubah nama objeknya, jadi pakai line edit 2, dan ini push button. Ini tidak saya ganti ya, masih ya langsung pakai gitu ya. Setelah kita desain ya, ini kebetulan desainnya sudah ada ya, saya tinggal open. Namanya tadi adalah nama ya. Nah, ini desainnya. Nama UI ya, desainnya. Setelah kita simpan ya, baru kita coding ya. Nah, ini masih manual Anda ketik ya. Sebenarnya ini tidak perlu ketik lagi. Nah, ini sebenarnya tidak perlu ketik lagi ya. Nanti saya ajarkan habis ini caranya untuk mengconvert dari file UI menjadi file Python ya. Jadi mengubah dari .ui menjadi .python sehingga coding ini otomatis sudah langsung dapat ya. Jadi nggak perlu buat ya. Kalau ini kan kita harus ketik manual ya. Ketik manual. Nah, yang dilakukan di sini adalah saya memanggil nama UI. Anda bisa lihat di sini, saya load UI. Jadi cara yang pertama adalah kita memanggil desainnya. Ya, jadi default-nya ini Anda harus ketikkan semua, kemudian ini harus kita panggil nama desainnya. Jadi desainnya kita panggil load UI. Kemudian kita kasih nama window title-nya, kemudian karena di situ ada sebuah push button, ada sebuah tombol gitu. Nah, tombol itu belum bisa kita lakukan apa-apa ya, sehingga perlu kita berikan suatu pengenalan bahwa tombol itu bisa kita klik ya. Jadi ada event klik di situ. Nah, ini kita deklarasikan di sini. Jadi kita buat inisialisasi bahwa nanti push button itu nanti ada event klik. Nah, event kliknya apa? Nanti begitu diklik, dia akan memanggil ini. Dia akan memanggil ini. Ya. Di sini waktu dia push button ya, diklik ya, nanti akan mencetak selamat datang, nama depan dan nama belakang. Ini tampilannya.
Jadi nanti waktu kita running seperti ini. Oh, bentar. Belum muncul ya. Oh, kernelnya mati rupanya. Jadi harus kita connect ulang. Jadi kalau misalnya Anda bisa jalan, ya, Anda pilih kernel, pilih reconnect ya. Nanti biasanya itu karena file kita ini kan karena dia di luar ya. Jadi memang dengan adanya Jupyter Notebook ini memang agak kurang cocok sih. Seharusnya kan ini pemrogramannya menggunakan bukan Jupyter Notebook ya. Cocoknya itu menggunakan kayak PyCharm ya dan sebagainya. Jadi yang berbasis langsung gitu ya. Nah, misalnya saya buat James Bond gitu ya. Ini tampilannya. Jadi kita bisa mengambil data dari teks, kemudian kita tampilkan di label. Kalau kayak gini kan pemrogramannya jauh lebih mengasihkan ya, walaupun agak lama karena kita harus mendesain lagi. Nah, sekarang saya tunjukkan bagaimana sih cara melakukan konversi dari GUI kita ya, kemudian bisa jadi file ini ya, codingannya yang kayak gini, panjang-panjang kayak gini ya. Nah, ini kita ambil contoh yang hitung luas dulu. Jadi ada hitung luas ya. Jadi kita mendesain aplikasi untuk menghitung menghitung luas dari persegi panjang ya dengan ini panjang, luas, lebar ya. Kemudian nanti kita hitung luasnya. Nah, ini misalnya kita desain, kita simpan dulu ya. Nah, caranya adalah kita masukin file UI ini ya. Anda masukin ke satu direktori dengan PyKit5. Jadi ada di slide berikutnya ya. Jadi ini saya skip, nanti kita masuk kembali. Jadi Anda masuk dulu ke drive ini, PyKit5. Jadi saya buka sebuah jendela, explore gitu ya. Nah ini. Jadi waktu Anda install PyKit5 ya, kalau direktorinya tidak Anda ganti gitu ya Python-nya, dia akan berada pada di Python 35, di C ya, C, Python 35, library, side package, PyKit5. Di sini. Letaknya di sini. Ya. Kemudian Anda masukin ya file. Nah, ini saya ambil dulu filenya tadi yang hitung luas ya. Saya ambil contoh yang hitung luas. Ini. Hitung luas. Hitung luas tadi di hitung luas ya. Saya letakkan tadi di sini. Saya masukin ke PyKit5. Nah, ini hitung luas.ui ada di side package PyKit5 ya. Jadi saya letakkan di satu direktori yang sama. Nah, setelah kita masukin ke direktori yang sama ya, kita jalankan Anaconda command prompt. Jalankan Anaconda command prompt. Nah, kita juga harus masuk ke drive ini ya. Jadi caranya adalah Anda ketikkan cd c Python 35 lib set package PyKit5. Nanti path-nya masuk ke sini. Ya. Setelah sudah masuk, Anda ketikkan coding ini. Jadi kita mengkonversi dari file UI ya menjadi file PY. Nah, di sini tadi saya buat yang hitung luas. Hitung luas. Ini hitung luas. Nah, sebelum saya enter ya, kita lihat dulu. Ya. Hitung luas ini kalau kita buka isinya, ya, ini merupakan sebuah file XML. Nih, jadi kalau Anda pemrograman Android, ini kurang lebih sama. Jadi yang Anda lihat itu adalah coding-coding dalam bentuk XML. Jadi ini masih dalam bentuk XML. Ini ya, codingnya ya. Jadi nggak ada coding Python di sini ya. Nggak kelihatan coding Python-nya. Nah, sekarang saya coba konversi dari hitung luas.ui ini menjadi file Python.
Sehingga menggunakan script ini, ya, Python min-m, pykite, UEC, PyUEC, ya, artinya kita compile dari UI menjadi file Python, kita enter. Nah, ini kalau tidak ada error, dia nggak muncul apa-apa, cuma gini aja. Ya. Nah, nanti kita bisa lihat di sini. Nah, kan ada muncul hitung luas.py. Ya. Nah, ini kalau kita buka menggunakan editor yang lain, nah, ini codingnya sudah ada. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngetik coding ini. Semuanya sudah ada di sini. Nah, tinggal kita tambahkan beberapa perintah Python. Nah, kita tinggal masukin di situ. Nah, ini sudah jadi semua. Ya. Kalau mau ubah posisi, ya ini sifatnya kan koordinat ya. Ini tinggal kita edit aja. Ya. Jadi, cara yang ini kita tidak perlu memanggil file UI-nya lagi. Jadi UI-nya tidak kita panggil. Ya. Jadi langsung dari UI itu kita convert menjadi file Python dan langsung bisa dipakai. Ya, ini kalau kita pakai, ya kita ambil nih codingnya. Nih, saya jalankan lagi sebuah file baru ya. Nah, ini file tadi ya, ini yang file baru tadi yang saya ambil ya. Nah, ini belum ada coding untuk hitungan, jadi tinggal kita running. Nah, Anda bisa lihat di sini, dia sudah memanggil tampilannya ini. Itu ya. Ini belum ada efek ya, karena belum ada coding untuk ngitung. Sebagai contoh di sini, kalau yang ini, kita tambahkan aja, misalnya hitung luas. Ya. Jadi kita menambahkan push button. Nah, ini saya tambahkan ini aja. Ya. Baris ini saya ambil. Ya. Saya tambahkan di sini. Kita sesuaikan ya, karena di sini line edit 2, ini line edit oke, berarti sama ya. Line edit 3 kita untuk nampilin hasil. Kemudian push button tetap ya, jadi objeknya push button. Sini kita kasih push button juga, oke. Nah ini bisa jalan nih, tinggal kita running aja. Oh ini kayaknya kernelnya mati lagi. Saya reconnect, saya running. Nah ini, jadi kalau, nah ini. Jadi kita bisa ngitung. Jadi intinya gini, waktu desain selesai ya, nanti tinggal kita tambahkan coding ini aja. Misal kalau untuk hitung luas ya, berarti tinggal tambahkan script ini aja. Gitu. Jadi intinya kita memanfaatkan tampilan yang sudah ada, tinggal kita sesuaikan. Ya, misalnya karena kita bermainnya dengan komponen, ya berarti event pada komponen harus kita inisialisasi. Ya, kalau bisa setiap eventnya itu bisa kita eksekusi. Ya, ini contohnya kalau ngitung luas. Ya, ini contohnya. Ya, jadi tidak repot lagi kita ngetik ini sebanyak mungkin ya. Kalau ini kan enggak, ya memang kita harus ngetik semua ya. Tapi kalau yang kayak gini dia lebih simpel karena dia memanggil file UI-nya. Jadi file UI-nya kalau kita udah ganti-ganti modif gitu ya. Nah, ini tinggal kita panggil aja codingnya gitu kan. Kalau yang tadi kita harus dari file UI yang sudah kita modif, kalau mau kita edit lagi kita ya ubah, convert dulu ke Python ya, baru kita tambah-tambah. Nah, itu. Ya, tapi kedua-duanya sama aja ya. Anda boleh gunakan kedua-duanya ya. Mau lebih enak yang mana gitu ya. Tapi kalau saya lebih condong konversi dulu ke Python ya. Jadi ini lebih enak pakai konversi ke Python ya. Itu. Nah, sekarang kalau saya bikin aplikasi untuk koneksi database dengan PyMySQL ya. Jadi ini caranya sama seperti kita bermain di database MySQL ya. Jadi pastikan dulu Anda menjalankan service MySQL-nya ya. Kalau di sini saya menggunakan XAMPP ya, XAMPP server. XAMPP control panel-nya saya jalankan ya. Kemudian database-nya kebetulan sudah saya buat database-nya ya, database latihan DB ya. Tinggal pakai gitu kan. Kemudian kita buat tabel karyawan. Jadi Anda harus membuat tabel karyawan dulu ya.
Desainnya seperti ini, jadi first name, last name, phone, dan sebagainya. Ini kalau kita lihat di saya dankan dulu PHP admin-nya. Nah, ini LatenDB ya. Ini saya udah buat tabel karyawan ya. Nanti Anda tinggal buat sendiri ya tabel karyawannya. Ya. Jadi ini gunakan varchar ya, kemudian last name varchar juga, teks address-nya pakai tag, font-nya pakai varchar juga ya. Jadi Anda buat dulu, ini simple, jadi hanya 4 atribut, tidak susah. Nah, setelah ini apa yang kita lakukan ya? Karena kita sudah rencana nih mau membuat satu form ya, koneksi ke database ya. Jadi karena saya mau buat kayak gitu, intinya begitu. Jadi saya buat tampilan GUI-nya ya. Tampilan GUI-nya adalah aplikasi Truth ya. Jadi kita tetap menggunakan aplikasi yang kalau bermain di database ya pasti mainnya ke Truth ya. Nah, jadi di sini saya buat first name, last name, address, dan phone ya. Kemudian semuanya kita masukin ya. Anda lihat di address saya pakai key plain text edit ya. Nah ini nanti Anda desain ya. Kemudian untuk buttonnya di sini saya buat cek ya. Cek ini untuk tujuannya untuk nanti kita mau update ya. Jadi sebenarnya ini tujuannya searching dulu, searching dari first name, baru nanti ditampilkan datanya. Ya. Kemudian saya ada buat tombol save, update, delete, dan clear. Ya. Nah, jadi ini CRUD-nya dapat gitu ya. Nah, setelah kita desain, ya, contohnya kayak di sini. Ini saya sudah desain, ya. Nah, ini aplikasi Truth-nya sudah desain, ya. Setelah desain semua, ya, Anda konversi lagi menjadi file Python. Jadi dari UI ini Anda konversi menjadi file Python. Ya. Contohnya di sini saya sudah eksekusi ya kemarin ya. Jadi ini nanti akan mendapatkan tampilan kayak gini. Nah, ini coding dari UI-nya ya. Jadi UI-nya udah kita convert menjadi coding Python ya, tinggal dipakai aja. Setelah kita copy ya, saya ambil semua nih. Kemudian saya buat misalnya di sel baru di Python ya. Ini ya. Ini kalau dijalankan belum ada coding apa-apa ya. Jadi belum bisa koneksi ke database ya. Nah, agar bisa koneksi ke database, apa yang kita lakukan? Ya, kita harus menambahkan beberapa coding ya. Pertama, koneksi ya. Jadi untuk bisa koneksi ke database MySQL, kita gunakan modul PyMySQL ya. Nah, ini kita copy, taruh ke sini. Ini enaknya nih, kalau sudah jadi codingnya, dia tinggal ambil. Ya. Kemudian Anda tinggal coding koneksinya. Save koneksi. Tinggal masukin di sini. Di sini. Save koneksi. Artinya waktu di setup UI-nya, dia langsung koneksi dulu database-nya. Ya. Kemudian, karena di sini saya punya 5 tombol, ya, ada tampil, save, ya, tampil itu untuk yang check tadi ya. Jadi saya ada 5 tombol, maka kita buat event kliknya itu ada 5 di sini. Klik tampilnya. Nah, saya copy semua. Ini letakkan di bawah sini. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Nah, kita menambahkan fungsi-fungsi truth. Nah, karena kan pertama kita harus koneksi ke database. Jadi kita menggunakan coding yang sudah pernah kita pelajari ya, PyMySQL, connect database-nya apa, root, password dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kita buat dalam function ya. Kemudian saya buat juga message box, kemudian save, tampil, update dan delete sampai clear. Nah, ini. Jadi ini kita copy aja semua. Copy semua ke sini. Nah, kalau kalian sih kayaknya bukan copy ya, ngetik ya. Nah, gitu. Jadi ini semua nih kita copy. Kalau udah semua, udah selesai dah.
Jadi yang penting tuh tidak keliru di ngetik ya. Ya, ini sama sih coding-codingnya sama seperti di dalam itu ya, di dalam modulnya PyMySQL di pembahasan Python dan MySQL ya. Ini kurang lebih sama. Jadi nggak ada beda jauh. Nah, ini tinggal kita panggil aja. Jadi database-nya sudah kita koneksi dan sebagainya kita jalankan. Oh, kayaknya sama lagi nih. Ini masalahnya ya. Jadi masalahnya saya belum dapat solvingnya ya. Jadi karena kita bermainnya di Jupyter Notebook ya, kalau udah manggil PyKit ya jadi gini, pasti kernelnya tewas ya. Jadi harus kita reconnect terus ya. Nah, ini kalau sudah dijalankan, koneksinya berhasil. Ya, ini aplikasi truth-nya. Ya, kalau saya ketikkan James gitu ya, kita cek. Nah, datanya sudah ada. Ya, karena di dalam database di sini ada James Bond ya, Brian Lim, Andy Lau gitu ya. Ada 3 nama yang sudah saya input. Saya misalnya buat nama ya, air minum, Nestle. Ini sembarang aja ya. Ini simpan. Artinya datanya sudah tersimpan. Nah, ini kalau di browse, database-nya ada masuk di paling bawah. Dan seterusnya ya, karena untuk ini sama aja ya. Nah, ini contoh tampilan untuk aplikasi Truth ya, dasar ya. Jadi saya hanya buatnya kayak gini, nanti kalian yang mengeksplor, memanfaatkan semaksimal mungkin lah desainnya ya, bisa dipakai. Jadi kalau mau bikin aplikasi yang berbasis desktop, ini sudah bisa jadi, udah pakai dah, udah bisa. Cuman masalahnya kita masih pakai Jupyter Notebook ya. Jadi kalau mau digunakan untuk aplikasi desktop, memang saya sarankan menggunakan editor misalnya kayak Spider ataupun PyCharm ya. Jadi Anda pakai itu, compile nanti jadi .py ya, yang bisa kita eksekusi, atau .py-nya itu kita eksekusi menjadi file exe ya. Jadi bisa dipakai langsung. Ya. Jadi kalau misalnya Anda memang jadi pengembang aplikasi, ya itu bisa dipakai. Ya. Ini karena kita menggunakan Jupyter Notebook, ya inilah modelnya kayak gini gitu. Kemudian yang berikutnya, ini hanya tambahan saja, karena saya terpikir kemarin, kok saya bikin aplikasi database kok nggak ada tampilan grid-nya ya. Jadi grid-nya itu untuk menampilkan tabel ya, tabel dari database kita ya. Jadi ada banyak komponen yang bisa digunakan ya. Salah satunya adalah table view ya, karena saya lihat table view kayaknya unik juga ya. Saya pengen coba aja gitu kan. Nah, yang dipakai di sini saya gunakan table view. Jadi saya buat sebuah desain ya. Desainnya itu menggunakan table view. Nah, ini tampilannya. Jadi saya hanya menggunakan komponen table view, kemudian sebuah tombol ya. Tombol itu untuk load data aja. Jadi hanya load data table ya. Nah, mungkin kalau untuk kalian nanti ya kasusnya lebih lain lagi. Jadi Anda boleh desain misalnya tabel grid-nya di sebelah kanan, kemudian sebelah sini itu untuk input datanya, entry datanya ya. Ya, itu nanti tinggal digabung-gabung aja. Nah, jadi di form ini khusus untuk meload table ya. Jadi hasil query dari table itu kita tampilkan di dalam UI ya. Jadi codingnya sudah saya compile, kemudian saya tambahkan event-nya. Jadi event-nya itu hanya klik di tombol push button ya. Nah, nanti waktu diklik tombol push button dia menampilkan datanya di sini. Jadi menampilkan data table ya, hasil query select from karyawan itu ke dalam tabel view. Nah ini, jadi coding ini yang dipakai untuk ngeload datanya masukin ke dalam tabel view. Ya, jadi kalau kita jalankan ini sama ya. Jadi waktu jalankan dia koneksi dulu ke database ya. Oh, ini sama lagi. Kita biarkan dulu. Ya, dead kernelnya tewas. Kemudian saya connect lagi. Nah, ini Anda bisa lihat dia koneksi dulu berhasil ya.
Nah, waktu di loading ini belum ada apa-apa, tapi begitu kita klik push button, datanya langsung tampil. Nah, ini cuma saya belum dapat cara untuk ganti nama header-nya ya. Nama header itu menjadi eh, nama field-nya ya. Nah, itu tugas kalian nanti. Ya. Tinggal kalian explore aja. Nah, di sini bisa kita ganti-ganti ya. Artinya kolomnya bisa kita tambahkan, barisnya bisa kita tambahkan ya. Ini bisa dipakai bukan hanya untuk database ya. Bisa kita dipakai gunakan untuk misalnya visualisasi dari perhitungan matriks ya. Misalnya matriks 3x3 langsung tampilkan dalam table view. Itu boleh ya. Ini bisa dipakai ya. Jadi misalnya kalau di TI kan ada yang menghitung hasil perhitungan dalam bentuk matriks gitu ya, dan matriksnya itu besar ya, kita mau tampilkan hasil perhitungannya ya itu kita bisa menggunakan table view. Itu bisa ya, di coding sini. Ya tinggal kita setting aja row-nya sama bagian kolumnya ya. Nah ini. Nah ini misalnya row-nya saya mau ganti menjadi 10. Nah, ini ketik aja 10. Ya, ini kan statis ya, tapi di coding itu kita bisa bermain dengan dinamis ya. Ya, jadi kalau Anda pernah bermain di Visual Basic.NET ini kurang lebih sama. Misalnya saya mau ganti jadi 7. Nah, ini bisa jadi 7 row. Nah, ini tergantung lah, tergantung dari sukanya gimana gitu ya. Nah, jadi terkait dengan UI itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Yang penting pengembangannya itu dari kalian semua. Ya, jadi kalau mau bikin aplikasi yang baik gimana, ya itu kalau misalnya Anda fokus ya ke tampilan, ya gunakan tampilan itu ya untuk memudahkan kalian. Tadi saya sempat terpikir kalau saya mau bikin sebuah aplikasi men-scraping web ya. Jadi kita buat sebuah text box gitu ya untuk memasukkan URL. Ya. Nanti tinggal kita load data. Load data nanti dapat hasil scrapingnya. Kemudian kita tambahkan tombol button save, ya kemudian kita tambahkan beautiful soap, nanti dari hasil itu apa ya, dan seterusnya. Jadi bisa kita tambah-tambah. Jadi ini dalam bentuk visualnya. Ya. Dan bisa juga misalnya kayak kemarin kita ada ngitung-ngitung, ya kemudian ada tampilan grafik gitu ya, grafik batang atau grafik lingkaran gitu ya, pie gitu kan. Nah itu bisa kita tampilkan di komponen ini ya. Jadi gunakan desainnya, tampilannya. Situ banyak ya. Tinggal kita mengeksplor aja ya. Jadi bisa kita pakai semua. Ya. Oke, mungkin itu dulu. Habis ini kita latihan ya terkait dengan desktop GUI menggunakan PyKit.